Suatu hari di sorga, karya Ryonosuke Akutagawa. Pada suatu hari, Sang Buddha berjalan-jalan sendirian di tepi kolam teratai di taman sorga. Bunga-bunga teratai bermekaran di kolam itu berwarna putih bagaikan mutiara dengan butik bunga keemasan dan benang sari di tengah-tengahnya yang menebarkan aroma memenuhi udara. Saat itu, hari masih pagi di sorga. Sejenak Sang Buddha berdiri di tepi kolam, melalui celah terbuka di antara dedaunan yang menutupi permukaan air. Tiba-tiba terpampang sebuah pemandangan. Karena dasar neraka terhampar di bawah kolam teratai surga, sungai bercabang 3 yang menuju kegelapan abadi, dan puncak Gunung Jarum dapat terlihat melalui kristal permukaan air bagaikan sebuah teropong. Lalu matanya tertumbuk pada seorang lelaki bernama Kandata yang berada di dasar neraka bersama para pendosa lainnya. Kandata semasa hidupnya adalah seorang perampok kelas berat yang telah berbuat banyak kejahatan, membunuh, menjarah, dan membakar rumah-rumah. Namun, ia memiliki sebuah perbuatan baik. Suatu kali, saat ia berjalan di tengah hutan belantara, dilihatnya seekor laba-laba sedang merayap di tepi jalan. Dengan cepat ia mengangkat kakinya, bermaksud hendak menginjak makhluk itu sampai lumat. Tetapi tiba-tiba ia berpikir, tidak. Sekecil ini pun dia mempunyai nyawa. Alangkah memalukannya bila aku membunuhnya tanpa alasan. Dan dia pun membiarkan laba-laba itu tetap hidup. Ketika memandang ke neraka, Sang Buddha teringat bagaimana Kandata telah menyelamatkan kehidupan seekor laba-laba. Dan sebagai balasan atas perbuatan baiknya itu, dia ingin membantunya keluar dari neraka. Untunglah saat dia menatap sekelilingnya, tampak seekor laba-laba surga sedang membuat sarang indah keperak-perakan yang terbentang di antara dedaunan bunga teratai. Sang Buddha dengan tenang mengambil seutas jaring laba-laba dengan tangannya. Dijatuhkannya benang itu ke dasar neraka yang terhampar di antara bunga-bunga teratai yang berwarna seputih mutiara. Kandata sangat terpuruk di dasar neraka bersama para pendosa lainnya. Di sana, gelap gulita menyelimuti sekeliling. Kalaupun ada yang berkilau dalam kegelapan, itu berasal dari kilauan puncak Gunung Jarum yang menakutkan. Kesunyian mencekam di mana-mana. Satu-satunya yang terdengar hanyalah ratapan samar-samar para pendosa. Mereka telah mengalami siksaan hebat di neraka, sehingga tak mampu lagi menjerit dengan suara nyaring. Perampok ulung itu terbenam dalam genangan darah. Tak bisa berbuat apa-apa selain berjuang agar tak tenggelam di kolam itu seperti seekor kodok sekarat. Namun, saatnya telah tiba. Hari ini, ketika Kandata mengangkat kepalanya secara kebetulan dan menatap langit di atas kolam darah, ia melihat seutas jaring laba-laba berwarna keperakan menjulur ke arahnya dari arah surga yang tinggi, berkilat-kilat dalam kegelapan yang sunyi, seolah-olah menakut-nakuti mata manusia. Saat ia melihat benda itu, Kandata bertepuk kegirangan. Jika ia bisa bergantung pada jaring itu dan memanjat setinggi mungkin, maka ia bisa membebaskan diri dari neraka. Jika semuanya berjalan lancar, ia bahkan bisa mencapai surga. Itu berarti ia akan terbebas dari Gunung Jarum dan kolam darah.
Secepat pikiran itu melintas di benaknya, diraihnya jaring itu dan digenggamnya dengan erat oleh kedua tangannya. Ia mulai memanjat dengan segenap kemampuannya. Bagi seorang mantan perampok ulung, pekerjaan semacam itu bukanlah hal yang asing. Namun, tak seorang pun tahu berapa jarak antara neraka dan surga. Walaupun ia telah berusaha sekuat tenaga, tidak mudah baginya meloloskan diri. Setelah memanjat selama beberapa waktu, akhirnya ia kelelahan dan tak mampu beranjak lebih tinggi lagi, biarpun hanya seinci. Ia berhenti memanjat dan beristirahat, bergantung pada jaring itu seraya memandang jauh ke bawah. Setelah memanjat setinggi itu, kolam darah tampak tersembunyi di balik kegelapan dan gunung jarum hanya berpendar samar-samar di bawahnya. Jika ia bisa memanjat lebih tinggi lagi, ia pasti akan terbebas dari neraka. Dengan tangan tergantung pada jaring laba-laba, Kandata tertawa dan berteriak nyaring pertama kalinya setelah bertahun-tahun sejak ia terpuruk di tempat itu. Hahaha, berhasil, berhasil, teriaknya. Namun, saat ia memandang ke bawah jaring itu, dilihatnya para pendosa lainnya berduyun-duyun memanjat penuh semangat mengikuti jejaknya. Naik dan terus naik, bagaikan upacara para semut. Saat melihat hal itu, Kandata terbelalak sejenak dengan mulut ternganga. Bagaimana mungkin jaring laba-laba yang tipis itu dapat menahan beban sebanyak itu? Sementara untuk menahan beban tubuhnya sendiri pun nyaris putus. Jika jaring itu sampai putus, ia akan jatuh kembali ke dasar neraka setelah berhasil mencapai titik sejauh itu. Namun, sementara itu, ratusan bahkan ribuan pendosa merayap naik dari kegelapan kolam darah dan memanjat sekuat tenaga. Jika ia tak melakukan sesuatu dengan cepat, jaring itu pasti akan putus dan jatuh, pikirnya. Maka Kandata menghardik dengan suara lantang. "Hei, para pendosa! Jaring laba-laba ini milikku. Siapa yang memberi izin kalian naik? Turun! Turun!" Tepat pada saat itu, seutas jaring tipis yang sejauh ini tak menunjukkan tanda-tanda akan putus itu, tiba-tiba putus tepat di titik Kandata tengah bergantung. Tanpa sempat menjerit, ia meluncur deras ke arah kegelapan, terus melayang, berputar dan berputar. Setelah semuanya usai, hanya sisa jaring laba-laba surga itu saja yang tampak bergoyang berkilat-kilat, tergantung di langit tak berawan. Berdiri di tepi kolam teratai di surga, Sang Buddha menatap dari dekat semua kejadian tadi. Saat Kandata terpelanting bagai sebuah batu ke dasar kolam darah, dia meninggalkan tempat itu dan berjalan dengan mimik muka sedih. Tak diragukan lagi, hati dingin Kandata yang hanya ingin cari selamat sendiri dan kejatuhan orang itu kembali ke neraka menyedihkan hati Sang Buddha. Namun, bunga-bunga teratai di kolam surga tak ambil peduli pada semua yang baru saja terjadi. Bunga-bunga putih bak mutiara itu bergoyang-goyang di dekat kaki Sang Buddha. Saat mereka bergoyang perlahan, dari putik bunga berwarna keemasan di tengah-tengahnya, meruap aroma memenuhi udara. Saat itu, hari telah menjelang siang di surga.